Assalamualaikum guys. Jadi ini ke sekarang ini tanggal 12 Juli ya, pas video ini dibuat. Jadi ini kalau di daerah gua ya, ini hari pertama PPKM lah, PPKM darurat COVID. Jadi di video kali ini nih gua mau bahas soal kebijakan ini ya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, emang dari pusat, dari presiden, soal PPKM ini, pembatasan inilah ya niat pemerintah sih baik. Niat pemerintah tuh untuk menghentikan penyebaran COVID, karena sekarang lagi merebak lagi kan, banyak varian baru. Nah, jadi cuman nih masalahnya nih ya, ada masalahnya. Ini nggak tahu lah kalau di daerah lain, tapi kalau di Pontianak, saya sekarang sedang di Pontianak, di Kalimantan Barat ini nggak efektif. Karena pembatasan jalan hanya membuat keramaian di tempat lain gitu. Karena sebagian masyarakat di sini tuh masih terpecah. Sebagian ada yang percaya, masih ada yang nggak percaya. Jadi sebenarnya sebelum dilakukan pembatasan ini, coba dibuat sosialisasi dulu lah, sosialisasi agar masyarakat yang tidak percaya ini bisa benar-benar yakin bahwa memang COVID itu ada, berbahaya, dan mesti dicegah gitu. Karena kalau selagi mereka nggak percaya, mereka tidak akan mengikuti protokol. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih, nah ini dia nih, sebenarnya gimana ya, pemerintah itu kan orang-orang pintar ya, orang-orang pintar, terus pejabat-pejabat tuh ya sarjana-sarjana, semua punya gelar-gelar, titel-titel masing-masing ya kan, tapi kok mikirnya itu nggak panjang. Karena gini loh, mikir aja coba, kalau di batas-batas, usaha semua terhambat, terutama ya usaha-usaha menengah lah, kayak yang punya warung, terus kayak ojek online, terus yang kurir-kurir, yang pedagang-pedagang online, yang antar-ngantar, yang warung-warung, rumah makan, yang misalnya nih kan kayak jalan dibatas sampai jarak tertentu. Nah, di sepanjang jalan tuh kayak rumah makan, warung tuh kan nggak bakalan jalan ya. Tapi kalau misalnya mereka yang nyewa, itu nyewanya jalan terus tuh Pak. Nih, kepada pemerintah. Mereka itu sewanya jalan terus. Corona belum tentu kena, kelaparan, stres, pusing belum ada kalau ada utang modal di bank, belum kalau ada cicilan motor apa dan lain-lain, dan utang-utang lainnya. Harus dikasih solusinya itu, dan setahu gue nih di sini nih nggak ada tuh solusinya tuh. Ya ada lah, nanya beberapa orang, nggak tahu lah ya kalau daerah lain. Bantuan nggak ada, dan nggak ada, cuman digitu-gituin aja. Ya itu nggak bener sih, ini nggak bener, karena kelaparan juga bahaya, dan stres, pusing mikirin pengeluaran biaya itu juga bahaya. Corona bahaya sih kalau emang ada ya. Ini kita nggak usah bahas ada atau enggak ya, tapi yang kita bahas ini soal penanganan dan kondisinya ini loh. Dan ini sebenarnya bahkan ya, ini lebih memudaratkan, lebih gak ada manfaat sih. Pertama, itu tidak menghentikan penyebaran, karena ya kalau di Pontianak ya, supaya kawan-kawan tahu, mereka itu kalau ditutup mereka cari jalan tembus, dan itu akan macet tuh, jalan-jalan tembus tuh akan penuh gitu. Nah, mereka akan cari tempat-tempat yang bisa dilewati, dan itu akan penuh, ramai, dan di situ justru bikin menambah penyebaran makin hebat dong. Nih Pak Gubernur dan lain-lain, bahaya lah, tapi ini untuk kepentingan kita bersama. Tolonglah ini dipertimbangkan ya, tolonglah dipertimbangkan, karena itu bahaya banget loh. Kalau mereka memang ngumpul gitu kan otomatis ngeri ya kan. Nah, dan satu lagi yang soal usahawan tadi. Ini yang usahawan, belum lagi kalau misalnya mereka punya karyawan nih, otomatis mereka nggak bisa gaji karyawan itu, dan karyawan itu dipecat. Karyawan-karyawan warung, bengkel, ponsel, atau dan lain-lain lah, usaha-usaha kecil gitu. Nah, itu dipertimbangkan, kalau mereka dipecat, dalam gaji mereka dikit, nah mereka juga pusing, stres.
Akhirnya mereka juga bingung. Nah, nanti kejahatan, memicu orang berbuat jahat, curi dan lain-lain, dan ya kelaparan kalau yang terlalu miskin, makan gak ada, pusing mau bayar utang, duit gak ada, stres, drop. Nah, coba dipikir. Sebenarnya ya kalau dari gue sendiri ya nih, bapak-bapak pemerintah yang elit-elit yang pintar-pintar dan keren-keren lah pokoknya. Tersinggung, minta maaf ya. Sebenarnya kenapa coba? Kan corona ini bisa dilawan dengan imun yang kuat, antibodi yang kuat ya kalau dari teori-teori dokter-dokter dan jurnalis-jurnalis corona ya. Kan bisa dilawan. Kenapa solusinya itu bukan menguatkan antibodi masyarakat? Keluarlah duit dikit gitu, cairkanlah duit rakyat yang disimpan bertriliun-triliun tuh, jangan kalian korupsi, ya kan? Cairkan, buatkan kayak air kelapa, kasih air kelapa per rumah ya kan, kasih kayak apa yang untuk antibodi lah, murahkan, turunkan harga kelapa gitu misalnya. Tapi pikirkan juga nasib petani-petani kelapa. Nah, dikurangkan kayak atau apa, dikasih bantuan ke mereka. Gitu. Atau misalnya kan kelapa katanya bagus tuh untuk badan, untuk melawan corona atau yang lain-lain. Misalnya alpukat, buah-buahan, makanan-makanan yang menjaga imun. Harusnya nih ya, harusnya kan gitu ya kan. Harusnya gitu. Kalau memang benar-benar mau diberesin nih, Pak, corona nih gini. Kalau memang mau diberesin, kalau enggak ya gimana ya? Dan ada satu lagi yang bikin orang makin kesal. Kenapa PPKM-nya tuh sampai tanggal 20? Ada apa? Kenapa nggak terus terang aja gitu? Karena menjelang Idul Adha, supaya orang nggak lebaran. Kalau terus terang gitu orang kan ya langsung, kenapa harus 20? Orang kan jadi, oh ini sengaja nih untuk lebaran nih, orang jadi marah. Nah, jadi gini, dipikir lagi lah untuk kebijakan PPKM ini ya. Pertama kan ada juga beberapa dokter bilang gak efektif ya pembatasan ini, memang hanya membuat keramaian di tempat lain. Pertama ya memang makin macet loh. Kalau lihat di berita-berita atau di grup-grup itu memang macet, di mana-mana jadi macet, penuh orang, jadi ramai. Orang jadi cari jalan-jalan tembus gitu loh. Jadi penuh dan gimana ya? Susah juga sih. Dan bantuan tuh nggak ada, nggak ada. Kalau ada pun mungkin ya nggak merata, dan lebih banyak nggak ada sih yang gue lihat di sini, nggak ada bantuan untuk kayak warung-warung, apalagi ada orang-orang perantau, orang-orang yang ngekos ngontrak, nggak ada. Padahal mereka itu ya Allah sakit loh. Omset tuh sepi, gak ada, bingung mau bayar kontrakan. Bayangin aja coba, kalau di sini nih ya, rata-rata ya, kita pukul rata-rata itu sekitar 20 juta setahun sewanya kios. Gak tahu kalau di tempat lain, ini kios-kios yang kecil lah, bukan ruko. 20 juta setahun, taruhlah 2 juta per bulan. 2 juta per bulan ya, hitung 70.000 per hari. Kalau mereka kadang-kadang sehari itu, kalau warung nih ya dapat 500.000 itu untungnya paling cuma 100 lebih atau 200 ya kan. Nah, belum untuk sewanya 70.000, belum itu untuk biaya-biaya operasional, belum kalau ada karyawan. Nah, itu usahawan loh, itu ibaratnya bisa dibilang pengusaha yang punya penghasilan. Bayangin orang-orang yang miskin, yang nggak punya kerja, yang nggak ada usaha ya kan, yang pengangguran, susah cari kerja di mana-mana, mau makan jangankan untuk besok, untuk hari ini aja belum tentu ada. Nah, bayangin coba nasib orang-orang yang kayak gitu. Nanti kalau mati dibilang corona, nah itu dia, orang kesal. Dan banyak case-case kayak orang mati ini rupanya nggak covid tapi dibilang covid, kayak gitu kan. Banyak gak sinkron dan banyak gimana ya, kurang transparan satu ya kan. Jadi gini loh, gue sih bukan siapa-siapa ya, tapi ini demi kepentingan aja ya. Terserah sih yang lain mau ngomong apa, bodo amat lah. Tapi coba dipikirin lagi dong bapak-bapak pemerintah yang saya hormati. Dipikirin lagi nih solusinya gimana. Coba dipikirin kalau buat kebijakan tuh manfaat dengan mudaratnya lebih banyak mana, gitu loh. Ya kan? Kalau soal covid nih ya kan orang-orang yang kuat antibodinya kan nggak bakalan kena ya. Kenapa tidak memperkuat antibodi masyarakat? Memang itu biayanya lebih besar,
tapi mau selesai nggak gitu loh. Karena kan ini pemerintah juga rugi kalau masyarakat nggak ada duit, mereka nggak mau bayar pajak, mereka nggak akan mau bayar iuran-iuran atau bantuan-bantuan untuk negara, ya kan? Kerugiannya ada dua belah pihak. Kita nggak tahu sih untuk COVID ini yang mendanai siapa ya. Dan ini akan memperburuk negara dan ekonomi kita, apalagi ekonomi sekarang udah anjlok banget gitu loh. Jadi gitu loh untuk bapak-bapak sekalian. Mohon sangatlah dipertimbangkan lagi. Kita bukannya minta untuk cancelkan PPKM ini, tapi cobalah disosialisasi lagi ke masyarakat, kasih tahu lagi nih tujuannya apa nih PPKM nih. Untuk membatasi pergerakan kayaknya nggak ngaruh banget loh, serius lah. Kalau kalian tuh cuma ada di kantor doang, nih gue kasih tahu nih ya, turun kayak ke lapangan nggak ngaruh banget, nggak ada ngaruhnya itu PPKM itu, orang tetap ramai di mana-mana. Ini memang resiko tinggi sih ngomong kayak gini, tapi ya udah bodo amat. Pokoknya gitulah intinya. Ya, jadi bapak sekalian dan kawan-kawan nih, kalau yang sehat, yang sakit ya memang di rumah aja lah, jangan keluar, tolong lah ya, supaya ini masalah cepat selesai. Dan kalau yang masyarakat yang ada lebih itu tolonglah bantu tetangga-tetangganya yang kekurangan kan. Era-era kayak gini kita mesti menguatkan ukhuwah, saling berbantu ya kan. Ini sebenarnya antara corona yang bikin resah atau kebijakan pemerintah yang membatas-batas ini yang bikin penghasilan kita hancur, kita bangkrut, itu juga bikin resah. Jadi kita ada dua masalah nih, pandemi sama perbatasan. Jadi dan dua-duanya ini sampai sekarang dari 2020 belum ada solusinya. Nah, jadi itu kita ya gimana ya? Ini juga Tuhan pastikan yang menghendaki semua ini terjadi. Jadi gitulah intinya. Ya, semoga video yang singkat ini ada ngaruhnya lah. Nggak tahu sih, kita kan bukan siapa-siapa ya, terkenal juga enggak. Jadi intinya itulah kawan-kawan. Dan kepada bapak-bapak pemerintah, mudah-mudahan kalian nonton lah ya. Please, nggak ngaruh loh, serius. Gue bilang ini nggak ngaruh, PPKM ini nggak ngaruh. Kalau hanya untuk menghentikan penyebaran, justru ini menambah penyebaran. Lebih efektif. Coba kuatkanlah tingkatkan imun masyarakat, antibodi mereka gitu. Lebih bagus kayak gitu. Keluar duit dikit, PPKM kan duitnya juga banyak keluarnya kan. Coba untuk itu lebih bermanfaat gitu, masyarakat sehat. Dan kalau kita kuat kan katanya nih yang antibodinya kuat kan corona nggak bisa masuk, ataupun ya mungkin bisa sembuh kan, ada orang tanpa gejala dan lain-lain gitu loh. Jadi coba dipikirin lagi, dipertimbangkan lagi, dan semoga masalah ini cepat selesai, dan semoga ya kita semua dijagalah oleh Allah, dan semoga kita semua sehat selalu ya kan. Semoga lepas nih kita bisa beraktivitas normal lagi, cepatlah selesai barang nih kan. Nggak tahu nih, nggak ada solusi loh, ini buntu banget gitu. Tapi herannya di negara luar aman-aman aja ya kan. Permainan liga-liga bola ramai aja ya nggak sih? Mencurigakan. Oke lah, sekian, terima kasih. Sekali lagi semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.